Kalau kita mau mendesain sebuah negara demokratik, semua bekerja sesuai dengan pakemnya. Nah, tentara itu ya pertahanan, polisi itu ya keamanan. Jangan bolak-balik gitu. Si wakil kepala daerah menjadi calon kepala daerah untuk periode ketiga. Sementara kepala daerahnya jadi calon wakil kepala daerah dari wakil kepala daerah itu dia di daerah gitu. Kalau dari sini berarti di daerah timur ya? Ya, saya buat contoh aja ilustrasi ya. Nah, ketika ditanya mereka, Pak Bupati, kenapa masih menjadi calon wakil bupati lagi? Kan nggak ada aturan yang melarang katanya. Kan aturan itu hanya membatasi dua periode pada... Tapi Anda nggak tahu kan ceritanya, ketika dia jadi wakil bupati, ini salah satu daerah, bupatinya meninggal. Cuma saya nggak tahu bagaimana nasib selanjutnya kan. By law dia nggak boleh jadi bupati kan. Tapi karena ini kecelakaannya, jadi lagi dia untuk periode ketiga ya kan. Nah ini yang saya sebut dengan istilah penganut paham demokrasi minimalis gitu. Termasuk mereka yang menyukai praktek nepotisme dalam politik. Betul, putusan tidak ada larangan, ya kan? Betul secara substansi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap warga negara nggak boleh dilarang. Itu betul, saya setuju gitu. Tapi di negara yang tumbuh dengan semangat nepotisme seperti kita, larangan itu jadi penting. Karena ada aspek lain yang terganggu dari praktek itu, yaitu kesamaan terhadap akses kekuasaan, kan? Kira-kira gitu. Tetapi di atas itu semua adalah karena cara berpikir demokrasi minimalisnya. Selama mereka tidak dilarang, apa salahnya anak saya ikut? Apa salahnya suami atau istri saya ikut? Kalau Anda terlalu sopan mengatakan demokrasi minimalis, saya bilang demokrasi Sontoloyo. Kenapa saya bilang Sontoloyo? Yang diambil yang enaknya. Giliran nggak enaknya, nggak diambil. Itu sama dengan persis dengan praktek politik SARA. Begitu ia korban, dia teriak. Ya kan, ini pilkada SARA. Tapi di daerah yang lain, pelakunya dia juga. Jadi ya ada mungkin ya ini yang perlu kita lacak kembali secara, saya bilang secara historis tidak juga ya. Jadi misalnya, jadi SARA itu nunjuk orang lain, kalau kita enggak. Itu dia. Jadi kalau di daerah ini kebetulan yang didukung oleh dia korban dari isu SARA, dia akan teriak. Tapi di daerah lain, ketika dia lihat bahwa isu SARA mampu meraup suara, dia pakai juga. Mainkan barang itu. Gitu ya. Jadi nggak ada konsistensi gitu. Kalau saya sebut ini semacam kultur, nggak tepat juga. Kalau kita lihat misalnya di awal-awal pendirian bangsa, yaitu para founding father kita, sebut saja contoh. Tapi saya mau luruskan, bukan founding fathers tapi founding parent. Nanti marah Husnul Maria. Nah, supaya tidak terlalu kelihatan laki-laki perempuannya, para pendiri bangsa. Itu lebih tepat ya kan. Gitu. Para pendiri bangsa kita lacak sejarahnya adalah orang-orang yang sebetulnya pertama umumnya hidupnya sederhana. Kedua, tidak ada kelihatan putusan-putusan mereka bersifat pribadi, dan yang ketiga relatif tidak memiliki penyakit nepotisme. Hatta tidak menerbitkan siapapun dari keluarganya. Soekarno juga begitu. Tan Malaka, hampir semua tokoh-tokoh bangsa nggak pernah mengorbitkan sendiri keluarga mereka. Maksud Anda kan tokoh bangsa sebelum tahun 65 kan? Itu yang saya mau katakan. Konteksnya saya cerita itu tadi, kan saya mau mengatakan apakah ini ada basis historisnya yang kita alami saat ini, di mana nepotisme tumbuh, kira-kira gitu ya. Orang dengan semangat mengkriminalisasi ya dengan cepat gitu. Nah, saya lacak di sebelum tahun 65 itu kan. Nah, sebelum 65 itu rasanya nggak ada itu. Ya, baik dari golongan nasionalis maupun golongan Islam. Bahkan seperti kita ketahui cerita Hamka dengan Pramudia Anantatur. Mereka bisa keras berbeda, tapi hubungan kemanusiaan tidak boleh putus. Natsir dengan Bung Karno. Dan seterusnya gitu. Jadi ternyata apa yang kita alami sekarang ini nggak punya basis historis, itu maksud saya gitu. Jadi nanti mereka kan bilang ya dulu karena kan
bursa saham kan belum ada. Tapi bahwa kemudian sejak Orde Baru tradisi ini mulai kelihatan, ya kan Pak Harto mencontohkannya, anaknya masuk kabinet dan banyak dan dimulai dari bisnis dulu dan seterusnya gitu. Di mana gaya hidup para politisi juga meningkat ya. Rasanya nggak jadi politisi kalau nggak bawa mobil paling mewah lah kan. Gitu ya. Jadi kalau dulu politisi itu bisa sederhana sekali. Tampilannya cukup baju putih, baju koko. Kalau sekarang kalau ada politisi pakai baju koko ditanya mau ke masjid dia. Jadi harus jas tuxedo ya kan? Betul. Yang harganya udah puluhan juta kan. Allahu Akbar. Jangankan yang anggota DPR nasional, tingkat daerah aja ya sudah beda ya kan? Kan ada kejadian kan? Yang Mercy punya, bukan apa bajunya merek terkenal luar negeri kan? Ya kita udah bilang lah Louis Vuitton ya kan? Louis Vuitton. Tiba-tiba dia merasa barangkali bahan Sritek apa itu udah nggak enak lagi. Dan itu dibebankan kepada APBD. Itu persoalannya. Kan? Kalau beli sendiri nggak mau dia. Nggak ada masalah. Anda mau semahal apapun kalau beli sendiri, dia duitmu sendiri ya. Walaupun tetap aja, walaupun kita punya uang, Anda kan nggak boleh pamer juga kan di tengah kemiskinan masyarakat. Apalagi pamernya pakai APBD kan gitu. Walaupun dia bilang, kapan lagi kita manfaatkan ini Pak? Itu yang saya katakan. Bung Ray ya, Anda kan dikenal orang yang independen sebenarnya, nggak masuk organisasi apapun, kecuali organisasi sendiri. Tapi kan Anda kan sebenarnya kan HMI kan? HMI. Tapi saya tahu ketika Anda nyalon sebagai anggota Bawaslu, justru Anda ditolak. Biasanya kan itu kan kartu tiket, ya kan? Tiket masuk yang paling aduhai. Karena Refli Harun bukan HMI, ya kan? Bukan GMNI. Susah lah barang itu kan? Tapi Ray Rangkuti aktivis HMI. Tapi Anda ditolak juga. Kenapa? Ya kan nggak tahu juga saya. Mungkin saya yang merasa HMI, HMI-nya nggak merasa. Jadi waktu di kampus Anda pengurus juga? Sempat saya di komisariat ya. Oke. Sempat di komisariat. Tapi yang yang Pancasila ya? Komisariat itu paling yang Pancasila, yang Dipo. Yang Dipo bukan yang MPO ya kan? Meskipun sebetulnya lebih sering saya ke MPO. Oke. Karena di zaman Orde Baru itu MPO jauh lebih kencang kan. Iya. Jadi MPO jadi itu, teman diskusi itu justru banyak. Waktu saya di UGM, itu ketua senat, ketua BEM ya, ketua senat UGM, senat pertama MPO, senat kedua MPO, senat ketiga MPO. Kalau di Jogja kuat, kuat itu. Dan saya kan dulu kedua itu namanya Anies Baswedan. Kita dulu bersama dengan teman-teman lintas kampus ya, lintas di daerah. Jadi ada Jakarta, ada Bandung. Bung angkatan berapa? 80? Enggak, 90-an saya. Oh, enggak, angkatan kuliahnya? Iya, 90-an. Oh, berarti anak kampung dong? Anak kampung. Maksudnya agak telat juga masuk kuliahnya berarti? Enggak. Oh, enggak juga ya? Telat setahun 2 tahun. Telat setahun 2 tahun. Ya telat juga namanya. Telat. Jadi angkatan 90? 90. Angkatan 90. Tapi ya kuliahnya 9 tahun juga. Konsisten. 9 pilar pintu kebenaran di MK. Oke, gimana? Nah, ini kembali ke soal Jogja tadi kan. Nah, MPO tadi itu. Kita dulu bersama dengan aktivis kampus di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Itu buat namanya pesantren wawasan. Oke, itu tahun 90-an awal? Ya, enggak, itu 95-96. Oke, ketika Anda sudah kuliah 5 tahun. 5 tahun. Nah, dan itu bagus sekali karena pesantren itu kita buat sampai semingguan ya. Jadi tinggal di satu base camp itu. Tapi suara tetap harus kuat dan mendekat. Oh iya. Kalau pelan-pelan nama-namanya nggak kedengaran nanti. Nah, yang semua narasumber top saat itu seperti Almarhum Dr. Majid, Bung Yudi Latif, macam-macam. Jadi narasumber kita. Tapi isi dari pesantren wawasan itu sebetulnya adalah mengikuti alur pikiran Cak Nur yang keindonesiaan dan keislaman itu kan populer sekali tahun 80-an 90-an sebagai kan. Teologi perlawanan saat itu ya kan. Oke. Nah,
Yang menarik itu adalah pertama alumninya banyak kemudian jadi aktivis yang mimpin gerakan pro reformasi 98. Tapi banyak kawan-kawan dari Jogja itu basisnya MPO di situ gitu loh saya. Jadi yang relatif ikut terlibat dalam pesantren wawasan itu kalau dari Jogja, kampus Jogjanya itu mahasiswa Jogjanya itu mayoritas adalah mereka yang berorganisasi HMI-MPO gitu. Karena memang Jogja kuat MPO. Iya maksud saya gitu. Malah kalau dia HMI Dipo itu diledek tuh biasanya. Itu yang saya sebut tadi, kalau saya justru banyak diskusi dengan teman-teman MPO meskipun saya Dipo. Pada di era Orde Baru itu saya gitu. Walaupun sekarang sebenarnya dari sisi organisasi tetap lebih besar Dipo ya, jaringan organisasi. Sekarang justru sudah nggak tahu juga sih. Mungkin nggak terlalu terlihat lagi mana MPO, mana Dipo saat ini. Sudah blur. Tapi pemimpinnya ada. Tetap beda. MPO ada, yang Dipo beda. 2 malah. Dan kalau di zaman Orde Baru itu memang agak kalau saya bilang ideologis ya. Karena ada soal pemaksaan menganut azas tunggal itu gitu. Jadi yang menolak itu memiliki dasar yang cukup ideologis. Itu intinya. Dan lebih struggle kelihatan. Tentu saja. Kalau sekarang memang konteksnya udah beda ya. Bung, tadi kan belum dijawab. Anda setelah kuliah tahun berapa lulusnya? Saya 2000 di wisuda. Tahun 2000 di wisuda. Jadi Anda waktu ngacak-ngacak pemilu kita itu belum tamat. Jadi 98 itu saya mau kasih tahu kepada Bung Refli. Jadi pemimpin mahasiswa pertama yang duduki gedung DPR itu saya. Jadi bersama dengan mahasiswa yang mayoritas IAIN, saat itu IAIN ya, sekarang UIN, bersama dengan beberapa mahasiswa beberapa kampus di lingkungan Ciputat kesinilah. Jadi seperti UMJ, UMY itu kan Cirendek tuh dekat dengan kita. IIKI, PT IKI, sama ITI. Itu satu barisan tuh. Tepat sehingga saya tanggal 18 belum 18 Mei ya. Belum banyak. Sehingga saya sekitar mungkin ada mungkin sekitar 30 tapi pemimpin massa yang sudah terlebih dahulu masuk gedung DPR. Nah, sayalah yang bawa ribuan massa saat itu, sekitar 3.000-an massa dari Ciputat. Tank jam 8 kita berangkat di sana sampai ke gedung DPR itu jam 10. Tanggal 18 itu, dan sejak saat itulah resmi gedung DPR itu diduduki oleh mahasiswa. Baru sorenya mulai muncul beberapa kampus. Jadi kita jam 10 dari situ. Nah, kalau Anda kurang percaya, tanya Bang Buyung almarhum, Bang Hariman masih ada. Bagaimana saya nanya Bang Buyung? Itu dia. Bang Hariman masih ada. Karena Bang Hariman sempat kita kasih, Bang, Anda bicara di depan mahasiswa kampus ini kira-kira. Tapi saya tidak melihat Anda waktu di film 98 adanya Boy William. Adanya Boy William kita kan lulusannya belajarnya tasawuf. Adanya Boy William sama yang perempuan Chelsea Islan. entah cerita siapa pula mereka kan. Nah, jadi kita saya yang duduki pertama kali di DPR itu bersama, bukan saya ya. Saya yang mimpin pertama kali mahasiswa itu. Baru setelah itu berarti Anda waktu itu bisa dibilang mahasiswa senior dong? Memang senior. Nah, kembali ke memang senior. Yang saya pimpin tuh yang masuknya tahun 97 ya kan. Yang udah mahasiswa. Kan Anda kan ibaratnya masuknya 90. Tahun 98 Anda udah kuliah 8 tahun. Saya mungkin udah paling tua dan paling lama di kampus saat itu. Anda nggak minta gelar sekalian S3? Karena saat itu secara Pak, saya nggak mau S1 S2, saya minta S3 sekalian. Makanya begitu selesai 21 selesai tanggal 23 apa berapa saya lupa. Dan harus Anda baru selesai 2001? 2000. Oh 2000, sorry. 2000 kan 98. Jadi selesai tanggal 21 Mei itu, ya kan 23 24 saya kita lah itu pemimpin-pemimpin dari Ciputatnya diundang oleh pejabat rektor saat itu Pak Azumardi Azra. Oh, rektornya sudah Azumardi Azra waktu itu? Seingat saya masih pejabat. Karena rektornya saat itu masih Pak Quresyihab yang merangkap yang menjadi Menteri Agama. Menteri Agama di era terakhir. Di era terakhir. Kan? Nah, jadi diundang ke sana.
semacam upacara selamatan lah, tasyakuran begitu. Karena ngomong suaranya jangan di dalam, keluar. Ya. Oke. Jadi saya ulangi supaya jelas ya. Diundang oleh Pak Azumardi. Seingat saya beliau sebagai pejabat rektor ya. Jadi apakah sudah rektor? Saya kurang ingat persis gitu. Tapi saya ingin beri catatan. Pak Azumarda ini adalah rektor pertama yang secara resmi menyatakan Soeharto harus mundur. Itu dibuat di dalam kop surat. Atas nama institusi IAIN. Jadi begitu. Sepanjang yang Anda tahu? Sepanjang yang saya tahu. Iya, rektor lain belum menyampaikan. Resmi ya? Saya mau katakan resmi ya. Karena Pak Azumardi Azra menginstruksikan seluruh mahasiswa IAIN tanggal 18 itu harus ikut demo. Gitu loh. Karena waktu rapat teklabnya gitu ya. Pak Azumardi turun ikut. Dan mengatakan semua mahasiswa nggak ada teklab itu teknis lapangan. Biar nanti sobat era apa ini ada teklab. Maksudnya mengatur apa ya kan. Nah beliau hadir dan beliau mengatakan seluruh mahasiswa besok tanggal 18 nggak ada kuliah wajib masuk. Kira-kira gitu. Dan kita saat itu yang belum ada handphone banyak kan. Anak IAIN tahu sendiri lah. Pakai SMS SMS yang di SMS. Surat-surat kecil kami buat, masukin ke kos-kosan. Jadi begitu mahasiswa bangun, dilihat perintah dari rektorat harus masuk kampus. Dan memang semangat perlawanannya udah di mana-mana. Gitu. Jadi sangat mudah menghubungi orang dari jauh sekalipun untuk datang pada hari itu, datang ke kampus dan apalagi mahasiswanya homogen ya. Tambah lagi gitu. Ciputat itu punya keistimewaan sendiri dalam perlawanan terhadap Soeharto. Itu semacam basis sendiri gitu. Ya, jadi semangat melawan di kampus Ciputat itu kuat. Jadi bahkan orang mengatakan mazhab Ciputat ini. Di pemikiran. Dan mazhab Ciputat itu relatif kan anti mainstream kan. Oleh karena itu kekuasaan yang terlalu otoriter itu punya kecenderungan memang ditolak kalau di Ciputat itu. Jadi menggairahkan orang mahasiswa untuk ikut demonstrasi itu, apalagi kita nggak bilang tidak merendahkan, apalagi rata-rata kalau dari kelas ekonomi pasti dibandingkan kampus swasta dan UI pasti lebih menengah ke bawah ada menurut saya sih ada unsur soal yang kita sebut dengan mazhab Ciputat itu tadi ya, kesadaran tentang kelas, bukan kelas tapi ketidaksukaan terhadap dominasi. Gitu kan kalau bahasa apanya ya. Terhadap dominasi kelas. Marxis lah. Mungkin apalah gitu kan. Nah, jadi cepat yang ngumpulin mahasiswa itu cepat. Ya kan. Nah, itulah makanya begitu kita nguasain DPR. Bersama dengan itu rombongan Pak Rektor datang menemui Ketua DPR dan menyampaikan surat yang menyatakan bahwa Pak Harto harus mundur. Itu surat disampaikan ke Ketua DPR sih saya saat itu. Entah ketemu atau tidak saya nggak tahu. Ketua DPR-nya Harmoko kan? Waktu itu Ketua DPR merangkap Ketua MPR. Nah apakah sampai langsung atau saya nggak tahu. Tapi skenarionya begitu. Gitu lah kira-kira kan. Nah itu menurut saya perlu. Makanya kita sangat dibebaskan oleh Pak Azumardi untuk ikut serta melakukan demonstrasi. Bahkan itu tadi kan diinstruksikan untuk terlibat. Nah begitu selesai hari ketiga atau kedua saya lupa diundang oleh Pak Azumardi. Pesannya cuma satu. Setelah tanggal 18 itu setelah 21. Setelah 21. Ya, setelah Pak Harto setelah Pak Harto jatuh. Lalu pihak rektorat ngadain semacam tasyakuran lah. Mengundang kita orang-orang yang di lapangan itu untuk ya semacam tasyakuran ya, makan-makan siang sambil cerita-cerita gitu kan. Tapi pesan terakhir Pak Azumardi itu, kamu Rai, kalau tahun depan tidak selesai, maka kau DO. Karena tugas sudah selesai. Nah, kau DO. Kau selesai nggak selesai, kau kalau nggak selesai DO. Jadi tugas profetik sudah selesai. Nah, makanya sambil ngawasin pemilu tahun 99, saya ngerjain skripsi gitu. Nah, 2000 saya di. Bung Rai 99 kan terlibat di KIP ya. Saya sejak 96 di KIP itu. Artinya kan pemilunya kan pemilu 99 kan. 97 kami sudah. 97 kan ibaratnya tiba-tiba tokoh-tokoh ini mengafirmasi pemilu tapi pakai KIP. Kan biasanya kan nolak tuh, golput gitu. Tapi tiba-tiba masuk KIP. Tapi 99 yang paling penting sekali kelihatannya. Jadi pemilu
pemilu terakhir rezim Orde Baru dan pemilu pertama di era reformasi, KIP melakukan pengawasan. Oke. Dan termasuk dulu KIP itu Mulyana Kusuma ya? Oh iya, di 99 kan beliau jadi sekjennya. Iya. Gitu. Tahun 98 sekjennya Pak Gunawan Muhammad. 97. Sampai kapan KIP? Sampai tahun berapa? Saya kemudian 2022 jadi sekjennya. Oke. Nah, tapi tidak karena lagi. Saya pernah diundang KIP rasanya. Iya, betul. Di tahun 2021 2002 saya 2001 apa 2002 enggak, mesti 2004. Iya. 2003 lah. Ya mesti di atas tahun 2002. Sebab saya sekjen itu 2002. 2003 saya diundang. 2003 menjelang 2004. Iya. Bung Repli masih di salah satu media kan? Bukan. Waktu itu saya di Mahkamah Konstitusi. Oh enggak, di media, Bu. Masih di media, tapi saya di ini juga. Sambil di konsultan di KPU. Media iya. Nah, diskusi kita lesehan kan? Iya. Entah di mana kantornya, lupa saya. Di Cawang. Oh, di Cawang, iya, di daerah Cawang sana. Oke. Itu saya masih ingat tuh. Gitu. Saya saat itu tercenung melihat Anda ketika saat itu kan Anda jadi salah satu narasumber di televisi nasional yang membahas isu dari headline editor dari koran harian yang bersangkutan kan. Iya. Nah, jadi Anda menjelaskan maksud dari editor ini apa ini. Oh, bagus nih, kita undang yuk. Kita buatlah diskusi itu. Saya kan seperti tadi saya bilang, Bung, saya tertarik pada ide. Gitu kan. Dan Anda ternyata bertemu dengan orang yang memang tidak ada streamnya. Tidak ada kanan, tidak ada kiri. Yang penting hantam terus. Cuma kan saat itu kita miskin lah ya organisasinya. Jadi saya ingat betul Saudara Repli hanya dikasih ucapan terima kasih. Aduh. Oke. Jadi Bung, saya mau lanjutkan lagi ya. Jadi tahun 98. Tapi kok Anda kok nggak melanjutkan? Itu kan momentum yang luar biasa. Banyak sekali orang yang saya diundang bisa lompat. Betul. Ya kan? Saya udah berkali-kali diminta. Saya kira menurut saya sih hampir setiap rejim ya. Oke. Ya, saya selalu diajak masuk ke dalam. Ya, tapi sejak dari era ya tentu 98 tuh ya kita salah satu bintangnya lah ya. Iya. Meskipun bukan selebritinya. Iya. Nah, kan biasanya yang berkeringat tuh yang nggak muncul di TV biasanya. Itu dia, makanya. Tapi kan untuk ini pada tahu kan. Saya tapi nggak ngerti aku. Sampai sekarang saya nggak tertarik. Hampir setiap rejim begitu Ibu Mega, almarhum Gus Dur, masuk ke Pak SBY, Pak Jokowi 2 periode sama. Bahkan di 2 periode ini malah disebut udah kalau Anda nggak mau masuk minimal jatah-jatah komisaris lah. Gitu ya. Tapi saya juga nggak mau. Ya, kenapa gitu? Karena kalau sama wanita tertarik kan? Soalnya Bung Rai ini telat juga kawinnya ya. Telat sekali. Usia berapa Anda nikah? 40-an ya. 40-an ya. Makanya Anda masih kecil ya? Masih kecil sekarang. Berapa? 7 tahun paling tinggi. Paling besar tuh 7 tahun. 7 tahun? Berapa? 2. Satu ya? Putra paling besar, perempuan paling kecil. Jadi usia kita sama. Beda beliau tua bulan lah. Kalau beliau tahun 69 lahirnya kan? 69 20 Agustus. Betul. Kenapa saya tahu? Karena saya lihat dulu tadi. Dan sama dengan Saldi Isra ternyata 20 Agustus. Sama ya? Jadi tapi Saldi 68. Tertulisnya begitu karena dia anak kampung, dia nggak tahu persis. Jadi dia tulis aja 20 Agustus 68 ya kan? Nah, rupanya beliau ini nikah 40-an. Wah, padahal anak saya sudah tahun ini, nanti bulan tahun depan anak saya bakal 24 tahun. Waduh. Iya, karena udah tamat S1 kan, yang tua. Yang kedua tahun ini akan 22 tahun. Betul. Gitu. Ya begitulah. Begitulah hidup ya. Luar biasa ya. Tapi istri jauh beda usia? 10-an. Puluhan ya? 10-an tahun. 10-an tahun ya, bukan puluhan tahun, bukan. Ya? 10-an tahun. Kalau 10-an tahun saya bingung ya, berarti 10 tahun. 10 tahun. Oke, bukan belasan ya, 10 tahun. 10 tahun. Bung Rai, lalu orang kan akan tanya, lalu apa yang Anda cari sebenarnya? Karena begini, dalam setiap rezim, ya kan,
Anda tidak menunjukkan bahwa kalau lihat pilihan-pilihan Anda tadi kan pilihan-pilihan bahwa Anda ini mahasiswa kanan yang ke tengah atau kanan yang bahkan ke kiri bisa aja kan. Anda NU enggak? Kalau secara kultural ya, tapi secara kultural ya, artinya tapi organisasi saya kan pesantren saya hampir 7 tahun saya pesantren. Jadi secara kultural ya, struktural nggak pernah. Ya lebih kan? Itu ya saya suka tahlilan. Tapi no wonder sih kalau misalnya kalau Anda NU, Anda misalnya memilih Jokowi, Megawati kan itu mainstreamnya. Nggak ada bagi saya itu bukan itu ukuran saya. Ukuran saya itu ya visinya apa. Gitu ya. Itu. Nah, tapi saya kelihatannya Anda alergi sama tentara ya kelihatannya. Bukan alergi. Bukan nggak yakin. Yang saya mau katakan itu adalah kalau kita mau mendesain sebuah negara demokratik, semua bekerja sesuai dengan pakemnya. Dan kira-kira gitu. Nah, tentara itu ya pertahanan. Ya kan, polisi itu ya keamanan. Jangan bolak-balik gitu. Jadi yang nurunin baliho Satpol PP kan? Nah, itu di Satpol PP. Makanya ya itu elemen-elemen teknis terlalu kecil lah ya. Platformnya ini harus kita perbaiki betul. Itulah salah satu kritikan saya di era Pak Jokowi rezim kedua ini. Anda bilang elemen teknis, tapi itu menentukan karir politik. Karena di sininya itu yang saya sebut tadi. Pak Jokowi, kita sudah cukup bagus menata TNI selama hampir 20 tahun. Jangan ditarik-tarik lagi. Jangan lagi dikembalikan. Dan TNI kita makin profesional, makin bagus, makin dipuji banyak oleh orang di seluruh dunia kan. Muji-muji. Karena makin profesional itu, jangan ditarik-tarik lagi. Urusan menurunin spanduk juga dilibatkan TNI. Itu maksud saya. Kecuali termasuk urusan vaksinasi juga. Vaksinasi ya, urusan tim reformasi jelas kan Kasat kan wakil dari Erick Thohir. Makanya enggak boleh, itu maksud saya gitu. Jadi apa namanya, kecuali dalam kondisi yang darurat sekali, dan itu pun tidak ada alternatif, dan itu pun atas dasar keputusan politik gitu, politik pemerintahan, bukan politik pemerintah gitu. Jangan misalnya tiba-tiba seorang Erick Thohir bisa nunjuk Kasat misalnya kan. Sama hal yang sama yang saya kecewakan kepada polisi kan. Nah, mengapa TNI ini dilibatkan? Ya karena polisinya kurang profesional. Itu selain jumlahnya nggak cukup, ya kan? Cuma sekitar 400 ribuan totalitas dari jumlah polisi kita. Tapi mereka juga kemana-mana gitu loh. Ada yang ngurusin KPK, ada yang ngurusin Bulog ya, ada yang ngurusin BIN, ada juga jadi di BUMN. Yang aktif loh, yang aktif. Itu maksud saya. Gitu. Jadi ya tentara kita yang profesional sekarang mulai menurun profesionalitasnya, polisi kita yang memang belum profesional makin dilebarkan lagi, ya kan ininya ya, partisipasinya kemana-mana. Anda melihat nggak ada elemen ketiga yang sekarang justru perlu kita garis bawahi, misalnya BIN gitu? Yang? Ya, ketika Anda bicara tadi masuk wilayah-wilayah politik gitu, kan elemen ketiganya salah satunya banyak orang mengatakan misalnya pemilu kemarin kan. Salah satu kubu kan mempermasalahkan keterlibatan aparatur negara kan di dalam proses pemenangan, walaupun kemudian susah mencari saksinya, tapi kan yang disebut-sebut misalnya polisi, TNI, BIN. Kalau saya tuh lupa kalau TNI ya, tapi disebut-sebut seperti itu. Dan banyak orang meyakini bahwa di pemilu tidak netral lagi. Gitu. Ya, saya belum terlalu jauh. Belum ya. Saya cuman menyitir dari permohonan, permohonan dari salah satu kubu. Sebab namanya apa namanya itu ya, namanya BIN ya, kerjanya senyap ya, kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku mau lihat yang fakta-faktanya aja. Kecuali tadi di press conference kan kalau mereka menyusup ke Taliban. Atau itu satu. Anda bisa bayangkan itu kan. Menyusup kok diiklankan. Dan baru kali ini BIN ada juru bicaranya langsungnya ya. Rupanya ada juru bicaranya. Iya, itu dia. Nah, itu keresahan saya ya. Gitu. Makanya kan melihat apa namanya itu ya, hal-hal yang nggak usah yang terlalu Anda sebutkan BIN misalnya, kita nggak tahu ya. Yang kasat mata saja itu sudah sangat mengkhawatirkan gitu. Mengkhawatirkan kita. Itu istilah saya.
jangan terlalu berharap lagi lah sampai 2024 gitu kan. Nah, oleh karena itu, itu keras sekali pernyataan. Jangan berharap lagi sampai 2024. Maksud Anda apa? Akan ada perubahan-perubahan yang lebih mengarah kepada penguatan demokrasi. Oke. Nah, jadi istilah adanya stagnan atau makin buruk? Sekarang tugas kita itu yang saya sebut itu menahan jangan lebih buruk lagi dari yang sekarang. Oke. Gitu ya. Tapi apakah 2024 akan terperbaiki? Itu masih pertanyaan. Oke. Dilihat dari saya akan sampai pada poin itu ya. Jadi Anda sampai pada kesimpulan bahwa jangan harap ini akan ada kecerahan, enlighten ya pemimpinnya. Yang ada adalah seperti ada meteor jatuh, kita harus nahannya. Gitu. Agar jangan sampai melesak jangan terlalu jauh jatuhnya. Itulah salah satu mengapa saya sangat keras sekali menolak keinginan amandemen Undang-Undang Dasar 45 dengan poin PPHN. Itu bisa pintu masuk kemana-mana. Gitu. Salah satunya karena itu menurut saya itu udah sangat prinsipil kan. Kalau kita pakai PPHN macam-macam itu udah elemen teknisnya itu udah harus banyak yang dirubah dan kecenderungan elemen teknis dari turunan konstitusi ini, itu akan mengubah banyak sekali sistem pemilu, ya kan, macam-macam dan tiba-tiba nanti pemilihan presiden oleh MPR saja katanya. Itu yang saya sebut tadi elemen teknis kan. Jadi orang, mohon maaf, MPR hanya menyelesaikan makro. Betapa penting haluan berbangsa dan bernegara. Begitu di breakdown, begitu diturunkan ke elemen yang sangat teknis, kacau balau nih. Gitu loh kira-kira. Harus ngubah ini. Ujung-ujungnya masuk akal kalau presiden itu dipilih oleh MPR. Terlepas dari kelemahannya, Anda tetap mendukung pemilihan presiden langsung. Oh iya dong, itu kemewahan. Dan itu menurut saya amanah dari reformasi. Nah, salah satu kenapa saya tetap berada di luar ini, nggak ingin masuk, meskipun secara manusiawi mungkin kadang-kadang saya lihat teman tiba-tiba ada teman yang masih satu barisan dengan kita sekarang pulang ke kampung udah seperti selebriti. Kalau orang Mandailing digordangin gitu. Digoreng itu digendang-gendang gitu. Pakai gondang adat lah. Kan kalau cuma gendang-gendang ini di pakaian baju adat macam-macam itu kan dikasih gelar adat tambahan. Itu karena kan dianggap sukses lah, sukses kan. Nah kan kalau kita lihat orang-orang kayak begitu secara manusiawi kadang-kadang kawan-kawannya hebat ya. Kadang-kadang cemburu juga ya. Bukan soal cemburu. Ya setidaknya bagi saya. Kalau saya mau masuk ke dalam sih dari dulu saya bisa. Cepat sejak 98 tuh saya udah diundang masuk. Tetapi siapa yang jaga? Itu visi dari perjuangan kita ini. Sebab kalau lagi-lagi belajar ya, salah satu kritik saya kepada kawan-kawan 98 sekarang yang ada di dalam kekuasaan, mengapa justru ketika alumni 98 itu masuk ke dalam kekuasaan tidak lebih baik?